Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Khairunisa, NIM 3222009. Di sini saya akan menghafalkan hadis disertai dengan artinya dan juga penjelasannya. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hadis tematis ibadah dan muamalah. Yang pertama yaitu hadis tentang larangan jual beli. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an syira'i ma fi butunil an'am hatta tad'a wa an bai'i ma fi dhuru'iha wa an syira'il 'abdi wa huwa abiqun wa an syira'il maghanim hatta tuqsam wa an syira'is shadaqat hatta tuqbal wa an darbatil ghaiz. Rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wa Daruqutni bi isnadin dhaif. Artinya, dan dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau melarang dari membeli anak hewan yang masih di perut sampai lahir, dan melarang dari menjual apa yang ada di kantong susu dari membeli budak dalam keadaan budak itu melarikan diri, dan dari membeli harta rampasan perang sampai dibagi, dan dari membeli harta-harta sedekah sampai diterima, dan melarang dari hasil orang yang menyelam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Bazzar dan Ad-Daruqutni dengan sanad yang dhaif. Hadis ini mengandung beberapa larangan. Yang pertama, dilarang jual beli hewan yang masih ada di perut, dan haramnya masalah ini adalah ijma. Yang kedua, larangan jual beli susu yang belum diperah, itu ijma, haramnya oleh para ulama dan yang menjadi ikhtilaf kalau disewa. Syekhul Islam menyatakan bolehnya dan jumhur menyatakan tidak boleh. Yang ketiga yaitu jual beli budak, yang mana budak itu melarikan diri. Yang keempat, membeli rampasan perang yang belum dibagi karena belum ia miliki. Yang kelima, menjual zakat sebelum diterima. Yang keenam, jual beli hasil selaman sebelum diperoleh. Tidak boleh karena itu gharar atau jual beli yang belum jelas. Hadis yang kedua yaitu hadis tentang laknat Allah kepada para pendukung riba. An Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba atau rentenir, penyetor riba atau nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba atau sekretaris, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Hadis ini menjelaskan tentang laknat Allah yang diberikan kepada para pendukung riba. Rentenir kena laknat, nasabah yang meminjam riba pun kena laknat. Begitu pula dengan pencatat dan yang menjadi saksi, yaitu dua orang saksi. Nah, laknat sendiri berarti jauh dari rahmat Allah, karena hal tersebut termasuk haram, yaitu tolong menolong dalam hal kebatilan, dan hukumnya sama, yaitu dosa. Hadis yang ketiga yaitu tentang zakat. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adhan radhiyallahu anhu ila al-Yaman. Fa dzakara al-hadis wa fihi anna Allah qad iftarada 'alaihim shadaqah fi amwalihim tukhadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Muttafaqun alaih walabdu bil Bukhari. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adh ke negeri Yaman. Ia meneruskan hadis itu, dan di dalamnya beliau bersabda,
Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Muttafaqun alaih, dan lafadznya menurut Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang Nabi Muhammad yang mengutus Mu'ad yang kala itu menjabat menjadi gubernur di daerah Yaman. Mu'ad diberi amanah oleh Nabi SAW untuk menyampaikan dakwah Islam. Nabi membekalinya dengan arahan dan nasihat untuk menjalankan tugas tersebut. Salah satunya yakni perintah untuk membayar zakat. Zakat yaitu sedekah wajib yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir. Nah, orang kaya yang dimaksudkan di sini yaitu orang yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab zakat, meskipun ia tidak memiliki harta yang begitu banyak. Nah, jika seorang hanya memiliki satu nisab, maka dia dikatakan kaya. Sabda Nabi SAW diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka, yaitu orang-orang fakir di negeri mereka, karena mereka lebih berhak untuk diberi sedekah oleh penduduk yang kaya di negeri tersebut. Nah, disebut orang fakir dalam hadis karena jumlah mereka lebih banyak dibandingkan dengan yang lain, yang artinya orang fakir miskin jumlahnya lebih banyak di masyarakat dan mereka sangat membutuhkan harta dan bantuan dari kaum muslimin. Karena inilah salah jika orang-orang kaya mengirimkan sedekah mereka ke negeri yang jauh. Padahal di negeri mereka sendiri banyak orang-orang yang membutuhkan. Nah, orang-orang terdekat lebih utama untuk berbuat baik kepada mereka. Karena mereka mengetahui harta yang dimiliki oleh orang kaya di sekitarnya. Jika mereka tidak mendapatkan manfaat dari harta tersebut, maka akan timbul rasa tidak suka ataupun benci kepada orang kaya tersebut. Nah, jika mereka melihat orang kaya yang mengirimkan sedekahnya ke negeri yang jauh, padahal mereka juga membutuhkan, maka bisa jadi mereka akan memusuhi dan merusak harta-harta orang kaya. Karena itulah termasuk dari hikmah, yaitu selama ada dalam penduduk negeri itu yang membutuhkan harta, maka janganlah memberikan sedekah kepada orang yang lebih jauh. Dan alangkah lebih baiknya mengutamakan orang-orang terdekat di negerinya yang lebih membutuhkan. Yang keempat yaitu hadis tentang zakat pertanian atau tanaman. Wa Salim bin Abdillah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fima saqati as-sama'u wal 'uyunu aw kana 'atariyan al-'ushru wa fima suqiya bin nadhi nisfu al-'ushri rawahul Bukhari. Wali Abi Dawud aw kana ba'lan al-'ushru wa fima suqiya bisawani awin nadhi nisful 'ushri, yang artinya dari Salim ibnu Abdullah dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya 1/10, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya 1/20. Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Abu Daud, bila tanaman ba'al atau tanaman yang menyerap air dari tanah, zakatnya itu 1/10, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, maka zakatnya setengah dari 1/10 atau 1/20. Nah, dalam hadis ini menjelaskan bahwa terdapat pembagian mengenai zakat pertanian antara tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah itu berbeda dengan tanaman yang disiram oleh manusia ataupun hewan. Tanaman yang disiram dengan air hujan zakatnya 1/10 dari nisabnya. Sedangkan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang zakatnya itu setengah dari 1/10 atau 1/20 dari nisabnya. Lalu
berapakah nisab tanaman yang dapat dizakati? Dalam hadis lain dijelaskan dari Jabir dari Rasulullah SAW bersabda, tidak wajib membayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 ausuk. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini dijelaskan bahwa nisab dari zakat pertanian itu 5 ausuk. Ausuk itu jamak dari wasak, yang berarti satu wasaknya itu 60 sol. Sedangkan satu solnya itu sebesar 2,176 kg. Maka wasaknya adalah 5 kali 60 kali 2,176 kg. Itu sebesar 652,8 kg. Nah, dari perbedaan inilah terdapat hikmah bahwa tanaman yang disiram oleh manusia ataupun binatang itu diberi keringanan oleh Allah dalam menunaikan ibadah zakat karena telah memenuhi kewajiban untuk berikhtiar merawat tanaman dengan baik. Dan yang kelima yaitu hadis tentang perkara syariat. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umuru mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asyubaha istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal haima yushiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malikin haiman ala wa inna haimallah maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza shalahat shalahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raga terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini merupakan salah satu landasan pokok dalam syariat. Abu Dawud berkata, Islam itu berputar dalam 4 hadis. Kemudian dia menyebutkan hadis ini sebagai salah satunya. Nah, ada pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, termasuk sikap warok adalah meninggalkan syubhat. Yang kedua, banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan haram. Yang ketiga, menjauhkan perbuatan dosa kecil, karena hal tersebut dapat menyeret seseorang kepada perbuatan dosa besar. Yang keempat, memberikan perhatian terhadap masalah hati, karena padanya terdapat kebaikan fisik. Yang kelima, baiknya amal perbuatan anggota badan merupakan pertanda baiknya hati. Yang keenam, pertanda ketakwaan seseorang jika dia meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan karena khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Yang ketujuh, menutup pintu terhadap peluang-peluang perbuatan haram serta haramnya sarana dan cara ke arah sana. Dan yang kedelapan, hati-hati dalam masalah agama dan kehormatan, serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan prasangka buruk. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.